Financial technology adalah bentuk teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan layanan keuangan atau biasa disebut finansial. Kemudian, fintech digunakan untuk membantu perusahaan, pemilik bisnis, dan konsumen mengelola operasi keuangan, proses, dan kehidupan mereka dengan lebih baik dengan memanfaatkan perangkat lunak. Kemudian, untuk sejarah finansial teknologi sendiri, pertama, pada tahun 1866 sampai 1967, fintech memanfaatkan kabel telegraf transatlantik yang dipasang. Kemudian, pada tahun 1918, lahir sistem pengiriman elektronik bernama Fedwire. Kemudian, pada tahun 1950, terjadi perubahan dalam sistem pengiriman uang dengan KUKI. Kedua, pada tahun 1967 sampai 2008 terciptanya ATM. Tahun 90-an mulai muncul banyak e-commerce dan layanan internet banking dan situs penjualan saham online. Yang ketiga, tahun 2008 sampai sekarang lahirnya banyak startup pada bidang jasa, keuangan, serta terlahirnya smartphone untuk dapat menggunakan mobile banking. Kemudian pada tahun 2009 muncullah Bitcoin sebagai alternatif investasi. Untuk selanjutnya adalah manfaat finansial teknologi. Pertama, meningkatkan perkembangan perusahaan baru atau startup. Kedua, meningkatkan taraf hidup. Ketiga, mengurangi jumlah pinjaman yang memiliki bunga tinggi. Kemudian yang keempat, membantu UMKM mendapatkan modal usaha berbunga rendah. Kemudian yang kelima, mempermudah layanan finansial. Kemudian yang terakhir adalah mendukung inklusi keuangan nasional. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri finansial teknologi. Yang pertama, transparan dalam hal biaya dan bunga. Yang kedua, memiliki situs resmi yang bisa diakses oleh nasabah. Yang ketiga, memiliki kotak yang jelas dan bisa dihubungi kapan saja. Yang keempat, menyertakan persyaratan pengajuan yang masuk akal seperti melampirkan KTP, NPWP, bukti riwayat kredit, serta SIUP khusus pembisnis. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis finansial teknologi. Yang pertama adalah peer-to-peer lending, sebuah layanan pembiayaan yang mempertemukan antara investor dengan yang membutuhkan dana. Yang kedua adalah manajemen risiko dan investasi, berfungsi memantau kondisi keuangan sekaligus digunakan untuk melakukan perencanaan finansial dalam bentuk trading, investasi maupun asuransi. Yang ketiga adalah crowdfunding. Masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu instantif atau program sosial market pedulikan. Yang keempat, digital payment system, penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit atau token listrik PLN. Selanjutnya yaitu siklus finansial teknologi. Yang pertama, peer-to-peer lending, diantaranya satu, menolak pengajuan dan ditampilkan sebagai peluang pendanaan bagi tender. Yang kedua, mengajukan pinjaman dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, memilih dan mendanai berdasarkan industri, bunga, tenor, dan laporan keuangan. Yang keempat, mencairkan dana. Dan yang kelima itu mendapatkan hasil pendanaan. Yang kedua, manajemen risiko dan investasi, diantaranya satu, nasabah telah diperbolehkan melakukan investasi. Yang kedua, menginput nominal dan penyetujuan pembelian. Yang ketiga, nasabah melakukan registrasi dan menunggu verifikasi. Yang keempat, proses pembayaran. Yang ketiga, crowdfunding, diantaranya satu, pilih kampai yang akan diberikan donasi. Dua, menginput nominal donasi. Ketiga, pendaftaran akun. Yang keempat, pilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Yang keempat, digital payment system, diantaranya satu, registrasi akun. Dua, melakukan verifikasi. Tiga, top up saldo. Empat, pilih cara penggunaan saldo. Lima, verifikasi pembayaran. Dan enam, transaksi hasil. Baik, untuk studi kasus sendiri, latar belakang kasus fraud. Kasus fraud ini bermula dari J. Trust Bank kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dana dari fasilitas kredit bank tersebut. Kemudian J. Trust Bank, perusahaan milik grup finansial asal Jepang, J. Trust Co., itu menduga fraud melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan.
Citrus Bank melakukan investigasi internal dan menemukan bahwa Crowd telah melanggar perjanjian kerjasama, khususnya terkait penyaluran pembiayaan kepada end user, terutama para petani. Bank menemukan bahwa beberapa petani yang diajukan oleh Crowd sebagai end user untuk pencairan pinjaman tidak mengetahui atau membantah telah mengajukan pinjaman melalui platform Crowd. Kemudian Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia yang merupakan anggota Crowd telah memanggil manajemen Crowd untuk membahas masalah ini. Ketua Umum AFPI, HGS Jafar, mengaku bahwa Crowd memiliki masalah internal di antara para peminjamnya. Namun, ia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut tentang temuan atau diskusi dengan Crowd. Otoritas Jasa Keuangan, Regulator Keuangan Indonesia, memantau situasi dengan ketat. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman, menyatakan bahwa Citrus dan Crowd sedang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk melakukan kunjungan bersama ke peminjam. OJK mengambil langkah untuk mencegah kejadian serupa dengan memperketat pengawasan off-site dan on-site di sekitar PVML. Ini termasuk penilaian yang lebih ketat terhadap kemampuan dan kesesuaian fit and proper test dari para pemain utama yang memasuki industri vintage lending. Kasus Crowd menyoroti pentingnya due diligence dan manajemen risiko yang kuat di industri vintage lending. Tindakan OJK menunjukkan komitmennya untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas sektor keuangan. Kemudian dampak teknologi vintage terhadap operasional itu ada digitalisasi proses kredit, akses data dan analitik, keterhubungan dengan mitra, bank atau investor, kemudian otomatisasi dan skalabilitas. Untuk strategi implementasi dan pengelolaan risiko, pertama itu ada keamanan cyber dengan perlindungan data dan manajemen akses internal. Kemudian yang kedua itu ada kepatuhan regulasi dengan fit and proper test. Kemudian ada transparansi data dan pelaporan ke OJK. Kemudian melakukan audit internal. Kemudian yang ketiga itu inovasi berkelanjutan dengan pengembangan teknologi berbasis AI dan machine learning. Kemudian ada edutech, kemudian ada sandbox and uji coba terbatas. Selanjutnya yaitu kesimpulan bahwa fintech adalah teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan layanan keuangan dalam membantu perusahaan, pelaku bisnis, dan konsumen dalam mengatur dan melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah.